Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarkim yang berbahagia, kesempatan ini Sarkim akan membagikan satu pengalaman. Pada saat itu Sarkim diberi tugas atau diberi tes psikotes tentang penghitungan angka dari bawah ke atas yang disebut dengan tes Kraepelin. Tes ini itu mirip dengan tes Pauli atau yang disebut dengan tes Koran. Tes Kraepelin dibuat oleh seorang psikiater bernama Kraepelin dan mula-mula bertujuan untuk membedakan antara orang yang normal dan tidak normal. Tetapi dalam perkembangannya tes ini digunakan di kalangan angkatan bersenjata dan perusahaan dalam rangka seleksi dan penempatan tenaga. Menurut Dr. J. Deju, tes Kraepelin golongan dalam tes-tes yang mengukur faktor-faktor khusus non-intelektual atau tes konsentrasi. Tes Kraepelin menurut Anne Anastasi Psychological Testing, tes Kraepelin merupakan sebuah speed test. Ciri utama dari sebuah speed test adalah tidak adanya waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua soal. Jadi pada tes Kraepelin, testi memang tidak diharapkan untuk dapat menyelesaikan sepenuhnya setiap jalur. Yang dilihat di sini adalah bagaimana kecepatan kerja seorang testi atau yang dilakukan tes. Selain kecepatan kerja, faktor-faktor lain yang diungkapkan adalah ketelitian, konsentrasi, dan stabilitas dalam bekerja. Aspek-aspek psikologis yang berpengaruh pun banyak macam, misalnya persepsi visual, koordinasi sensomotorik, passing power, ketahanan, learning effect. Tes Kraepelin biasanya terdiri dari 45 lajur, angka satuan antara 0 sampai 9 yang tersusun secara acak sebanyak 60 angka secara vertikal pada tiap-tiap jalur. Tugas testi adalah setiap kali menjumlahkan 2 buah angka mulai dari angka paling bawah pada tiap-tiap lajur dalam batas waktu tertentu yang singkat. Sebagai tes kepribadian, tes Kraepelin dapat digunakan untuk menentukan tipe performance seseorang. Misalnya, hasil penjumlahan angka yang sangat rendah dapat mengindikasikan gejala depresi mental. Terlalu banyak salah hitung dapat mengindikasikan adanya distraksi mental. Penurunan grafik secara tajam dapat mengindikasikan epilepsi atau hilang ingatan sesaat waktu tes. Rentang ritme grafik yang terlalu besar antara puncak tertinggi dan terendah dapat mengindikasikan adanya gangguan emosional. Sebagai tes bakat, tes Kraepelin dimaksudkan untuk mengukur maksimum performance seseorang. Oleh karenanya, tekanan scoring dan interpretasi lebih didasarkan pada hasil tes secara objektif, bukan pada arti proyektifnya. Tes Kraepelin sebagai tes bakat dari hasil perhitungan objektif dapat diinterpretasikan 4 hal. 1. Faktor kecepatan. 2. Faktor ketelitian. 3. Faktor keajekan. Dan yang keempat, faktor ketahanan. Menurut Guilford 1959, penjumlahan item yang berupa angka satuan ini bila ditinjau dari fungsi mental tergolong convergent thinking. Namun jika dilihat dari isi itemnya tergolong numerical facility, yaitu kecakapan menggunakan angka dengan cepat dan teliti. Menurut Freeman, hasil tes ini sangat dipengaruhi oleh faktor sensory perception dan motor response. Menurut Truststone, item-item dalam tes Kraepelin mengandung salah satu kemampuan mental primer, yaitu faktor number, di mana di dalamnya tercakup kemampuan menghitung simple arithmetic secara tepat dan teliti. Peralatan yang dibutuhkan, lembar soal tes Kraepelin. Tes ini terdiri dari 45 lajur angka, namun yang biasanya dikerjakan hanya 40 jalur angka. Stopwatch, kemudian pensil, meja yang cukup luas supaya testi dimungkinkan membuka lebar-lebar lipatan lepas lembar soal tes Kraepelin dan kursi, papan tulis dan kapur tulis atau flip chart untuk menjelaskan cara pengerjaan tes.
Prosedur pelaksanaan tes biasanya dibagikan lembar soal kepada testi. Testi diminta mengisi identitas pribadi secara lengkap pada tempatnya di halaman depan dan katakan supaya tidak membuka lembaran tes sebelum ada perintah dari lebih lanjut. Pada saat testi mengisi identitas, kutiplah contoh soal tes Kraepelin di papan tulis. Jadi kita memberikan contoh dulu. Ya, seperti yang pernah saya alami juga demikian. Kemudian dalam tes ini Anda akan menghadapi kolom-kolom yang terdiri dari angka-angka. Tugasnya adalah menjumlahkan tiap-tiap angka dengan satu angka di atasnya. Ya, beri contoh dengan mengutip 10 angka terbawah kolom pertama. Jadi Anda dikerjakan dari bawah ke atas. Dari hasil penjumlahan ini Anda akan menuliskan angka satuannya saja. Misalnya penjumlahan 5 dan 9 adalah 14. Maka yang ditulis adalah 4 saja. Angka satuan ini hendaknya ditulis di sebelah kanan, tepat di antara kedua angka yang dijumlahkan. Bila Anda membuat kesalahan atau bila kita membuat kesalahan dalam menjumlahkan atau menulis, misalnya seharusnya 9 ditulis 6, maka tidak perlu menghapus angka tersebut. Cukup dicoret saja. Kemudian ditulis angka yang benar. Setiap beberapa Anda atau kita akan mendengar ketukan semacam ini, diberi contoh ketukannya. Jadi ketukan untuk bergerak misalnya atau untuk berhenti. Pada saat ketukan itu harus berpindah. Jadi setiap beberapa saat kita akan mendengar ketukan. Itu biasanya disuruh berpindah. Jadi dari kolom yang satu ke kolom yang berikutnya. Nah, dalam penyelesaian itu kita memang tidak boleh berhenti. Ya, kalau berhenti otomatis ketinggalan. Kita hendaknya bekerja secepat dan seteliti mungkin. Jadi kita memang harus bekerja sesuai time atau waktu yang ditentukan. Sebagai latihan, mari kita berikan contoh ya dari 2 lajur yang terdapat pada lembar tes. Ya, ada 3 lajur, kita beri contoh 3 lajur. Kita mulai dari lajur paling kiri, kita beri aba-aba ya. Misalnya ya mulai. Nah, kemudian setelah 30 detik itu di stop, maka kita pindah kolom berikutnya. Setelah 30 detik bunyikan ketok lagi ya berhenti. Kemudian diketok lagi ya, kemudian dilanjutkan. Nah, ini untuk latihan kita perlu latihan juga di dalam mempersiapkan tes seperti ini. Karena kalau sudah disiapkan, dilatih, barangkali akan memberikan petunjuk atau kemudian apabila kita menemukan tes seperti ini. Nah, mari kita praktekkan ya cara mengerjakan tes Kraepelin. Ya, kita ambil misalnya kolom pertama terlebih dahulu. Kita lihat itu ada angka dari bawah ya, kolom pertama 93578064057. Itu kolom pertama. Mari kita praktekkan. Nah, di sini ya kita mulai dari lajur yang pertama ini dari bawah. 9 tambah 3 itu hasilnya 12, maka ditulis 2. Jadi di antara angka ini ada angka 2. Kemudian 3 tambah 5 8. 5 tambah 7 2. 7 tambah 8 15, maka kita tulis 5. Kemudian 8 tambah 0 8. 0 tambah 6 6. 6 tambah 4 10, tulis 0. 4 tambah 0 4. Kemudian 0 tambah 5 5. 5 tambah 7 12, kita tulis 2. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita secara teori tadi disampaikan ya, mulai dari lajur 1 ya itu 3 12 ditulis 2, angka satuannya saja. Nah, setelah itu kita bisa menulis angka-angka yang berikutnya. Kemudian kita beri contoh yang kolom kedua. Ada angka ya, ini ada 4 2 0 8 0 9 6 9 0 1 9. Maka dapat kita kerjakan 4 tambah 2 6, 2 tambah 0 2, 0 tambah 8 8, 8 tambah 0 8, 0 tambah 9 9, 9 tambah 6 15, 6 tambah 9 15, tulis 5, 9 tambah 0 9, 0 tambah 1 1, dan 1 tambah 9 10, ditulis angka 0-nya saja. Kemudian berikutnya contoh ketiga pada kolom ketiga. Ini ada 9 tambah 7 16, tulis 6, 0 tambah 7 tambah 0 7, 0 tambah 8 8, 8 tambah 4 12, tulis 2, 4 tambah 5 9, 5 tambah 0 5, 0 tambah 8 8, 8 tambah 6 14, tulis 4, 6 tambah 5 11, tulis 1, dan 5 tambah 7, tulis 2.
Maka dengan demikian kita akan memperoleh ya, 3 dari kolom yang kita kerjakan ini seperti ini ya. Apabila kita menjumlah dalam waktu 30 detik itu ya, kita dapat maksimal terus misalnya sama ya. Ini maka akan bertahan sama. Kalau kita sama terus berarti bertahan sama. Tapi barangkali kadang-kadang kita bisa turun, hanya bisa ada sanggup angka yang sekian, yang di bawahnya dari yang pertama. Oleh karena tip dalam mengerjakan ini, kita harus betul-betul memiliki strategi. Jangan sampai kita pada lajur pertama atau pada kolom pertama kita maksimal dulu, ya, kita mengejar dulu. Jangan sampai semikian, karena nanti kalau kita mengejar dulu, maka lajur berikutnya atau kolom berikutnya ini kita bisa jadi turun, ya. Ini bisa jadi turun lagi, bisa jadi kolom keempat turun, kolom 5 turun, atau sebaliknya. Ya, atau bisa juga, misalnya ini misalnya pada angka ke-10, kemudian ini pada angka ke-8, kemudian bisa jadi kolom ketiga angka ke-15, kemudian turun lagi angka ke-10 misalnya. Maka itu kalau kita lanjutkan terus seperti itu, maka akan terjadi grafik zigzag, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini menurut apa yang pernah saya ketahui di dalam tes itu, sebaiknya tidak menurun, apalagi sampai menurun drastis. Kita lebih baik itu bertahan atau naik, ya. Lebih baik seperti itu. Kalaupun turun tidak terlalu banyak turunnya. Nah, jadi di dalam pensekoran pun kita di sini kita akan membuat grafik dari puncak-puncak angka tertinggi yang dihitung itu. Jadi kalau nanti puncaknya itu selalu stabil, maka termasuk baik hasilnya. Kestabilannya tinggi, ketelitiannya tinggi gitu. Kemudian yang kedua ada garis timbang namanya. Itu puncak tertinggi ditambah puncak terendah dibagi 2. Kemudian juga kecepatan testing mengerjakan lajur tiap menit 2 kali jumlah angka di atas garis timbang dikurangi di bawah garis timbang dibagi 40. Kemudian ketelitian jumlah kesalahan 15 lajur, 5 lajur bagian depan, 5 lajur bagian tengah, dan 5 lajur bagian akhir. Ini menjadi suatu tolak ukur ya keberhasilan di dalam mengikuti tes Kraepelin. Ya, kalau ini semua bisa baik hasil kita, ya ketelitian grafiknya naik atau bertahan, kemudian garis timbangnya ya adalah puncak tertinggi dan puncak terendahnya dibagi 2, ini juga kategori baik. Kecepatan testingnya merupakan kecepatan yang tinggi, kemudian ketelitannya tinggi karena di dalam 15 lajur mungkin tidak terdapat kesalahan yang banyak. Itu akan menjadi kunci di dalam keberhasilan mengerjakan tes Kraepelin. Nah, interpretasi dari hasil tes Kraepelin itu adalah kecepatan ya. Itu bisa mengindikasikan tempo kerja, ketelitian bisa mengindikasikan konsentrasi kerja, keajekan atau stabilitas bisa mengindikasikan stabilitas emosi, ketahanan bisa mengindikasikan daya tahan terhadap situasi menekan. Ya, jadi di dalam kegiatan ini kita memang benar-benar konsentrasi dan tenang, jangan sampai kita itu gugup. Kalau gugup dan tidak tenang, maka bisa jadi tes Kraepelin ini mengalami kegagalan. Individu dikatakan memiliki performa kerja yang baik jika dalam rentang waktu yang lama, dalam situasi menekan, stressful, mampu menampilkan unjuk kerja yang cepat, teliti, dan stabil. Nah ini sebagai contoh tes Kraepelin yang hasilnya zigzag ini. Jadi tinggi, turun, naik, tahan, naik, turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan sebagainya. Ini termasuk cukup bagus ya, karena turunnya itu tidak melebihi turun yang pertama, tapi belum bagus, belum artinya belum maksimal ya. Kemudian kalau seperti ini nih yang diharapkan ya, ada kestabilan di sini ya, kemudian naik, ada kestabilan lagi, naik, stabil lagi, ini bagus ini ya. Kemudian yang berikutnya ini juga cukup bagus, yaitu stabil, naik, turun sedikit, stabil, naik, turun sedikit, dan sebagainya. Ini juga bagus ini. Nah ini kalau dilihat dari grafik. Nah ini ada 3 macam grafik yang dapat kita lihat. Ini semuanya turun ya. Tapi kecenderungan ini yang nomor 3 kalau kita lihat turun terus naik terus. Nah kemudian yang kedua
Ini stabil, naik, turun, cukup lumayan, naik lagi, turun, kemudian naik. Hasilnya hampir sama antara awal dan akhir. Kemudian yang nomor 1 ini yang lemah ini karena naik terus turun drastis ini. Jadi kalau menurut saya dari 3 gambar ini yang paling baik adalah, kalau menurut saya itu yang paling baik nomor 3, kemudian nomor 2, nomor 1. Yang paling buruk itu nomor 1. Ya, ini para pemirsa yang saya banggakan. Kemudian untuk tips sukses tes ini ya, untuk suksesan ini kita yang pertama adalah butuh konsentrasi ya. Kemudian butuh latihan sehingga kemampuan menghitungnya cepat. Kemudian butuh ketelitian, kemudian butuh motivasi dan kemampuan yang keras, kemudian butuh energi yang prima, kemudian kecepatan dalam menuliskan angka, dan betul-betul fokus ya di dalam pengerjaan kegiatan ini. Kita perlu mengenal banyak psikotes yang sering digunakan sebagai alat untuk menyeleksi calon pegawai, pejabat, atau pemetaan karyawan perusahaan. Semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.